Selamat malam, salam sejahtera untuk semua teman-teman pelayan yang saya hormati, saya kasihi. Ketua Bidang Anak tingkat Sinode bersama seluruh pengurus anak di tingkat Sinode, BPHJ, pendeta, jemaat yang ada di Jemaat Nazaret Ngaon, serta semua tamu undangan yang hadir dalam acara pembukaan rapat kerja tahunan 3 bidang anak tingkat Sinode. Bapak Ibu Saudara, salah satu bidang pelayanan kategorial di tingkat Sinode yang menurut pengamatan pandangan saya pribadi selaku sekretaris Badan Pekerja Harian Sinode yang betul-betul fokus eksis menata layani pelayanan bidangnya, itulah salah satu bidang anak sekolah minggu. Yang saya maksudkan dengan fokus dan eksis menata layani bidang ini, kita bisa saksikan bahwa visi misi yang disepakati di sidang tahunan ke-28 di Siloto Mahalu, semua pengasuh hafal visi gemih kita. Angkat tangan. Visi gemih apa Bapak Ibu? Teman-teman pengasuh sekolah minggu. Cilaka 13. Ini tahun ketiga kong terada yang ingat ini visi gemih menjadi gereja yang apa kamuka? Menjadi gereja yang kuat. Baru tertib dan ini pengurus meso sambung sabarang gini. Dan hidup dalam kasih. Jadi ada 3 tutompe visi. Menjadi gemi gereja yang kuat, tertib dan hidup dalam kasih. Kasih ada berapa penjabarannya? Kasih terhadap Allah, terhadap sesama dan alam. Pengasuh, kong ini jaga ajar sekolah minggu kira-kira tara perhatikan tong visi ini akan tong masuk got banyak ini. Kalau semua tara pegang, tara paham betul dengan visi gemi. Itu visi kita 5 tahun ke depan, ya, dan sudah berjalan di tahun yang ketiga. Menjadi gereja yang kuat, itu kuat dalam hal apa? Teologi dan ajaran. Dan karena itu terima kasih karena bidang anak betul-betul fokus untuk bagaimana membentuk karakter anak. Sehingga lewat buku apa nama itu? Pedoman mengajar yang selalu diterbitkan tiap 3 bulan, 2 bulan. Setiap 2 bulan itu menjabarkan visi kita. Ya. Dan apakah para pengasuh sekolah minggu di jemaat ini ketika mengajar pakai buku pedoman mengajar kah dong pakai tinggal buka di web, buka di lab di dong HP ini Android, cari khotbah tentang Sakeus sorong. Ada, bagus sudah. Padahal tidak semua renungan-renungan khotbah-khotbah yang tersedia di medsos ini itu berangkat dari teologi yang benar. Teologi yang kita pegang bersama, ya. Karena itu buku panduan mengajar itu sangat penting menjadi bekal Bapak Ibu. Siapa sini yang belum pernah lihat buku panduan itu? Jemaat mana yang belum punya panduan mengajar untuk edisi Oktober November? Coba mengaku. Ayo, November Oktober semua habis. Belum ada panduan mengajar. Kondong pakai apa? Panduan mengarang. Tara boleh Bapak Ibu teman-teman pengasuh guru sekolah minggu, jangan anggap hebat. Jangan kaget bukan baca cerita, kalau mengarang cerita. Sama ada kakak pengasuh dia cerita, adik-adik, satu ketika Yesus pergi menyusuri dari desa ke desa. Lalu dia berjumpa dengan seorang yang badannya pendek. Orang itu naik di atas pohon karena dia tidak bisa melihat Yesus. Lalu ketika Yesus berjumpa, Yesus berkata, Lazarus, turun.
Anak-anak yang so hafal mati cerita ini protes, apa guru? Bagaimana kong Lazarus? Dia bilang begitu, dia kaget. Ayo, Sakeus. Cuma so keluar ini, Lazarus so keluar. Dia bilang, badiam. Dengar dia cerita, anak-anak badiam. Jadi ketika dia sambung, ketika Yesus bilang Lazarus turun, di situ bukan tempatmu, di situ tempatnya Sakeus. Anak-anak bilang, oh begitu dia cerita. Nah, itu karena banyak pengasuh mengarang. Tak ada persiapan, toh mengajar sirako saja. Saya kira dari sini ke sana setara boleh. Ya, jangan bidang anak mempersiapkan betul bahan-bahan, latar belakang, perikop, latar belakang kitab, membantu teman-teman pengasuh untuk betul-betul menguasai teks atau perikop yang diajarkan. Karena pertanggungjawaban kita itu bukan cuma kepada orang tua yang anaknya dititipkan pada kita, tapi pada Tuhan. Ya, itu pertanggungjawaban kita. Jadi sekali lagi terima kasih untuk bidang anak yang betul-betul telah mempersiapkan seluruh paket kegiatan dalam rangka Rakerta 3 ini. Bapak Ibu Saudara, di hari ini memang ada 2 bidang yang melaksanakan Rakerta, bidang anak dan bidang ibu besok. Lusa bidang remaja. Maaf, bidang bapak juga hari ini dan besok di Kapa-Kapa. Bidang ibu di Salom Toliwang. Bidang remaja nanti di Smyrna Daru. Bidang anak di sini. Nah, bidang pemuda dorang Sokamuka kemarinnya di pertengahan tahun. Tujuan Rakerta adalah mengevaluasi seluruh program pelayanan yang telah dikerjakan oleh bidang ini. Jadi silakan teman-teman pengasuh di jemaat masing-masing memperhatikan setiap program yang direncanakan apakah semua telah dilaksanakan. Itu dievaluasi dalam Rakerta ini. Plus minusnya dicakapkan. Kalau tidak terlaksana apa kendalanya, lalu dicari solusinya. Jangan cuma sampai di baku Malawang tapi tidak cari solusi. Harus cari DP solusi. Lalu setelah itu disusunlah program baru untuk tahun 2025. Kami percaya teman-teman di sini nanti akan merancangkan program yang tetap mengacu pada visi kita, visi dan misi kita. Ya. Dan saya yakin bahwa bidang anak sudah paham betul untuk mengejawantahkan seluruh program kegiatan berangkat dari grand strategi kita dan visi kita 5 tahun berjalan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini atas nama Badan Pekerja Harian Sinode Gemih, dengan pertolongan Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya membuka pelaksanaan rapat kerja tahunan 3 bidang anak Gemih yang akan berlangsung mulai hari ini sampai besok di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selamat berakerta. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara, dan saya tidak akan mengikuti seluruh program Gumul ini karena akan harus kembali ke Tobelo, karena besok masih ada agenda saya di Tobelo mempersiapkan dokumen persidangan sidang tahunan 3 di Galala yang akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 31 Oktober. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati.